warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inay Nurjana. Saya dari kelas Manajemen Era 12. NIM saya 61201230454. Prodi saya Manajemen. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester 3. Mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan mengulas dan mereview materi pembelajaran yang sudah dipelajari selama 7 pertemuan, tetapi saya akan membahas 3 materi yang sangat penting. Di sini kita akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu komunikasi bisnis. Ada 5 pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian komunikasi bisnis. Yang kedua, unsur komunikasi. Yang ketiga, ada tantangan komunikasi bisnis. Yang keempat, ada bentuk dasar komunikasi. Yang kelima, bisnis dalam pandangan komunikasi. Guys, ada yang tahu nggak sih apa itu komunikasi bisnis? Sini aku kasih tahu. Komunikasi bisnis yaitu proses penyampaian informasi atau pesan bisnis yang dilakukan konteksnya operasional dan strategis. Itu bisa melibatkan jenis komunikasi, yaitu komunikasi yang baik, dan ada 2 jenis komunikasi lainnya, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Tujuannya untuk mencapai tujuan bisnis. Adapun 5 unsur komunikasi. Yang pertama, pengiriman. Yang kedua, mengubah ide menjadi pesan. Yang ketiga, pemindahan pesan. Yang keempat, penerima. Yang kelima, ada memberikan tanggapan dan umpan balik, yaitu bisa dibilang feedback. Tantangan komunikasi bisnis yang pertama ada perbedaan budaya. Yang kedua, ada gangguan teknologi. Misalnya, kita sedang dalam perkuliahan, satu room, satu link, satu Google Meet. Nah, di situ terjadi gangguan sinyal dan bisa mempengaruhi kualitas komunikasi kita di dalam perkuliahan itu. Yang ketiga, ada ketersediaan sumber daya. Yang keempat, ada integrasi sistem. Komunikasi itu ada 2. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu bisa secara bahasa, lisan, atau tulis. Contohnya, surat pengantar barang, surat teguran atau peringatan, surat penawar barang, surat rapat dari pemimpin, surat wawancara kerja, dan presentasi. Ada juga komunikasi nonverbal itu menggunakan simbol-simbol atau sinyal perilaku atau tindakan untuk menyampaikan informasi. Hal ini sangat penting dalam interaksi bisnis karena menambah nuansa emosi, intonasi pada komunikasi verbal. Bisnis dalam pandangan komunikasi itu tidak hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membangun hubungan, memahami kebutuhan pelanggan, dan merealisasi visi strategis perusahaan. Komunikasi yang efektif dalam bisnis mungkin partisipasi aktif dari semua stakeholders, memfasilitasi umpan balik, dan meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan. Kesimpulan pada materi 1 ini yaitu komunikasi bisnis, yaitu sebagai jantung organisasi, bisa dibilang proses penukaran informasi, ide, atau pesan antara individu atau kelompok. Tujuannya untuk mencapai efektivitas dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Materi yang kedua menjelaskan tentang komunikasi. Ada 2 pembahasan yang akan dibahas, yaitu tujuan komunikasi dan kesalahpahaman memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Tujuan utama komunikasi bisnis yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman dan kerjasama internal. Yang kedua, membangun hubungan baik dengan pihak eksternal. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima, menyelesaikan konflik dan mencegah miskomunikasi. Yang keenam, mendukung proses
inovasi dan perubahan, dan lain-lainnya. Komunikasi yang efektif di antara karyawan dengan konsumen. Komunikasi bisnis adalah sekelompok konsumen yang terorganisir dengan baik dan menggunakan produk atau jasa dari penyediaan B2B yang sama atau memiliki kesamaan dari segi interest dan jenis bisnisnya, pada akhirnya berinteraksi satu sama lain. Ada juga membangun komunikasi yang efektif antara perusahaan dengan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Membangun komunikasi yang efektif antara perusahaan dan pelanggan adalah kunci utama dalam menciptakan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Komunikasi yang baik akan membuat pelanggan merasa diperhatikan, dipahami, dan direspon dengan baik sesuai kebutuhan mereka. Dalam jangka panjang, pelanggan yang puas akan lebih bagus. Terus ada juga cara memanfaatkan teknologi komunikasi untuk mempercepat proses komunikasi tanpa mengorbankan kejelasan dan akurasi pesan. Di era ini, era digital, saat ini teknologi komunikasi mempermainkan peran mempercepat dalam menyampaikan informasi maupun organisasi dan pihak eksternal. Namun, mempercepat komunikasi seringkali diikuti dengan resiko-resikonya. Ada juga membangun sistem komunikasi yang mampu mengatasi konflik atau kesalahpahaman di antara anggota tim atau departemen. Jadi, konflik dan kesalahpahaman seringkali menjadi hambatan dalam kerja tim atau departemen yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas organisasi. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi perusahaan untuk membangun cara mengatasi konflik pada anggota-anggota atau tim departemen. Kesimpulannya pada materi 2 ini yaitu kesimpulan dalam komunikasi bisnis menegaskan bahwa komunikasi yang efektif adalah inti dari kesuksesan operasional dan hubungan dalam sebuah organisasi. Komunikasi bisnis yang baik memungkinkan menyampaikan informasi yang akurat dan efisien, mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan produktivitas, dan membangun hubungan yang positif baik dengan karyawan maupun pelanggan. Materi yang ketiga masih tentang komunikasi, tetapi lain pembahasannya di materi yang pertama. Materi yang ketiga ini membahas tentang pola komunikasi bisnis, yang kedua membahas tentang pengelolaan komunikasi bisnis, yang ketiga membahas tentang masalah komunikasi dalam bisnis. Komunikasi ada 4 macam, yaitu yang pertama komunikasi vertikal, contohnya instruksi dari manajer ke tim atau laporan dari karyawan kepada supervisor. Yang kedua, komunikasi horizontal, contohnya diskusi antar anggota tim yang sama atau koordinasi antar departemen pemasaran dan penjualan. Komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi diagonal, contohnya manajer produksi berbicara langsung dengan staf pemasang. Contohnya, manajer produksi berbicara langsung dengan staf pemasaran untuk merencanakan strategi peluncuran produk. Yang keempat, komunikasi eksternal. Contohnya, presentasi kepada klien, negosiasi dengan pemasok, dan hubungan media. Pada materi ini, yaitu komunikasi organisasi sangat penting untuk menciptakan tujuan bersama. Pola komunikasi bisnis harus efektif, melibatkan hubungan baik antara pihak satu kepada pihak lain. Mengelola komunikasi bisnis melibatkan pemahaman kebutuhan pelanggan dan manajemen konflik yang membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Namun masalah komunikasi sering muncul seperti kurang keterbukaan dan empati yang dapat menghambat efisiensi dan keputusan kerja. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi yang baik adalah kunci sukses dalam bisnis. Pengelolaan komunikasi bisnis yang pertama yaitu memilih media yang tepat, yang kedua membuat pesan yang jelas dan ringkas, yang ketiga
mendorong umpan balik atau feedback. Yang keempat, membangun lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka. Yang kelima, memanfaatkan teknologi. Yang keenam, pelatihan keterampilan komunikasi. Yang ketujuh, menetapkan protokol dan kebijakan komunikasi. Adapun masalah komunikasi dalam organisasi, yang pertama, kurangnya kejelasan informasi. Yang kedua, distorsi informasi. Ketiga, kurangnya transparansi. Yang keempat, adanya hambatan teknologi. Yang kelima, perbedaan budaya dan latar belakang. Yang keenam, komunikasi satu arah. Yang ketujuh, ada perbedaan interpretasi. Yang kedelapan, ada komunikasi antar divisi yang lemah. Dan ada juga strategi mengatasi masalah komunikasi. Yang pertama, kita harus menciptakan saluran komunikasi yang jelas dan terbuka. Yang kedua, mendorong transparansi dan kejujuran. Yang ketiga, menyediakan pelatihan komunikasi. Yang keempat, mendorong komunikasi dua arah. Yang kelima, menggunakan teknologi komunikasi yang sesuai. Yang keenam, mengembangkan budaya keterbukaan dan saling percaya. Yang ketujuh, kita harus menyesuaikan gaya komunikasi dengan berbagai tingkatan dan latar belakang. Yang kedelapan, mengadakan pertemuan tim secara rutin. Yang kesembilan, mengatasi hambatan bahasa dan budaya. Yang kesepuluh, melakukan evaluasi berkala. Dan kesimpulan dari materi ketiga ini yaitu komunikasi dalam organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Pola komunikasi bisnis harus efektif dan melibatkan hubungan baik antara pihak satu dengan pihak yang lain, serta mendengarkan dan berbicara dengan baik. Pengelolaan komunikasi bisnis melibatkan pemahaman Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inat Nurjana, saya dari kelas Manajemen Era 12, NIM saya 612-012-30444, saya dari Universitas Primagera. Di sini saya akan memenuhi tugas pada mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan membahas 6 materi yang akan saya kaji semuanya, dan banyak pembahasan-pembahasan lainnya. Jadi guys, materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang komunikasi antar budaya. Apa sih komunikasi antar budaya itu? Nah, di sini saya akan membahas semuanya yang ada di komunikasi antar budaya. Di sini ada 4 pembahasan yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, pengertian budaya, yang kedua, pengertian komunikasi antar budaya, yang ketiga, alasan pentingnya kita mempelajari komunikasi antar budaya, serta hambatan-hambatan pada komunikasi antar budaya itu. Jadi, apa itu budaya? Nah, budaya ini adalah cara hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi lainnya oleh sekelompok orang. Jadi budaya ini bisa diartikan sebagai pikiran, adat istiadat, atau suatu yang sudah dikembangkan, yang sudah menjadi kebiasaan yang susah untuk diubah. Jadi menurut ilmu sosiologi, budaya itu terdiri dari nilai-nilai, kepercayaan, sistem bahasa, komunikasi, dan praktek yang dianut bersama oleh orang-orang, dan yang dapat digunakan mendefinisikan sebagai suatu kolektif. Nah, di sini juga ada tentang pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran informasi, gagasan, atau perasaan antara orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Komunikasi ini bisa terjadi antara individu dan kelompok yang berbeda ras, etnis, sosial, ekonomi, dan gabungan dari semua perbedaan. Jadi, ada juga alasan pentingnya kita mempelajari komunikasi antar budaya. Yang pertama itu, mencegah kesalahpahaman. Perbedaan budaya, bahasa, dan norma sosial seringkali nih kita menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Tanpa pemahaman yang baik tentang budaya, interaksi pemahaman yang baik tentang budaya lain antara individu dapat beresiko menimbulkan kebingungan atau bahkan ketegangan. Nih, mempelajari komunikasi antar budaya juga dapat membantu untuk mengenali potensi diri kita. Ada juga
alasan yang kedua, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dalam bisnis internasional. Bisnis internasional sangat bergantung pada komunikasi yang efektif antar budaya. Memahami norma, nilai, dan gaya komunikasi budaya lain dapat membantu menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan perusahaan seperti kegagalan negosiasi atau misinterpretasi dalam kesepakatan. Alasan ketiga yaitu globalisasi dan mobilitas manusia. Dengan kemajuan teknologi dan transportasi, individu dari berbagai budaya lain kini mudah berinteraksi, bekerja sama, dan bermigrasi. Dalam lingkungan yang semakin global ini, komunikasi antar budaya menjadi keterampilan penting dapat berinteraksi secara efektif dengan orang-orang latar belakang budaya yang berbeda. Jadi, yang keempat ini alasannya yaitu untuk meningkatkan karir dan potensi global. Dalam dunia profesional yang semakin terbuka dengan dunia luar, keterampilan komunikasi antar budaya ini menjadi nilai tambah yang sangat dihargai, baik dalam bidang diplomasi, pendidikan internasional, organisasi multinasional, maupun sektor lainnya. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan individu dari berbagai budaya dapat meningkatkan peluang karir dan membuat individu lebih kompetitif di pasar kerja global. Nah, selain ada kayak pengertian budaya, terus ada pengertian tentang komunikasi antar budaya itu apa, terus ada juga alasan tentang kita mempelajari komunikasi budaya itu apa. Sekarang juga ada hambatan komunikasi antar budaya. Jadi hambatan itu yang pertama, adanya perbedaan bahasa ya tentunya. Terus yang kedua itu perbedaan norma dan nilai budaya. Yang ketiga, perbedaan tempat, waktu, dan cuaca. Yang keempat, ada perbedaan media komunikasi. Jadi kesimpulan pada materi ini, yaitu komunikasi antar budaya adalah kunci untuk membangun hubungan yang efektif dalam masyarakat global. Dengan memahami prinsip, strategi, dan manfaat komunikasi antar budaya, kita dapat meningkatkan pemahaman, mengurangi konflik, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, materi yang kedua ini kita akan membahas tentang komunikasi bisnisnya. Di sini ada dua pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang etika komunikasi melalui teknologi, dan yang kedua tentang peran teknologi informasi melalui internet di dalam komunikasi bisnis. Peran etika komunikasi melalui teknologi informasi dan media sosial sangat penting untuk menciptakan interaksi yang positif dan produktif. Terus juga penerapan etika ini dapat membantu menjaga reputasi perusahaan serta membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yaitu TIK harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, termasuk menjaga keamanan data, menghormati privasi orang lain, dan tidak menyebarkan informasi palsu. Jadi ada beberapa etika yang dapat diterapkan dalam menggunakan TIK yaitu, nah, etika yang pertama itu etika dalam penggunaan teknologi informasi. Jadi digunainnya teknologi ini untuk hal-hal yang bermanfaat, tidak mengganggu sistem orang lain, dan tidak menggunakan identitas palsu. Yang kedua, etika dalam bermedia sosial. Berbagai informasi yang benar dan terpercaya, hindari penyebaran sara dan pornografi, serta menghormati privasi orang lain. Jadi etika yang ketiga ini tentang etika dalam bertransaksi online. Biasanya kita daftarin diri sesuai ketentuan platform belanja daring. Dikenali fitur yang tersedia dan pastikan perangkat digital aman. Etika yang keempat yaitu etika dalam menggunakan TIK secara pribadi, yaitu jaga keamanan data pribadi dengan menggunakan kata sandi dan tidak mudah ditebak dan menggantikan secara berkala. Nah, di sini juga ada dampak positif dan negatifnya. Di sini ada dampak positifnya yaitu etika komunikasi melalui teknologi memberikan dampak positif terutama dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan aman. Dengan menerapkan prinsip etika, individu dapat membangun hubungan yang saling menghormati, mencegah penyebaran informasi palsu, serta menjaga privasi dan keamanan pribadi. Selain itu juga, etika komunikasi juga berkontribusi pada pengembangan personal branding yang baik, meningkatkan reputasi kepercayaan dunia digital, serta mendorong interaksi yang lebih produktif dan konstruktif di antara pengguna teknologi. Dampak negatifnya yaitu dampak negatif etika komunikasi melalui teknologi, mencakup beberapa penyebaran informasi palsu, pelanggaran privasi, dan perilaku tidak etis seperti kayak cyberbullying ya, biasanya kayak netizen-netizen di sosial media. Terus ketidakpatuhan terhadap prinsip etika dalam komunikasi digital dapat menyebabkan individu menyebarkan berita hoax yang merugikan masyarakat dan menciptakan kebingungan publik. Ada juga peranan teknologi informasi melalui internet dalam komunikasi bisnis. Teknologi informasi dan komunikasi TIK melalui internet memiliki peran penting dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, itu dapat memudahkan komunikasi. Yang kedua, pemasaran yang lebih luas. Yang ketiga, interaksi yang lebih baik dengan konsumen. Yang keempat, efisiensi operasional. Adapun dampak positif, peran teknologi informasi melalui internet dalam komunikasi bisnis memiliki dampak positif, termasuk meningkatkan efisiensi operasional dan aksesibilitas informasi. Teknologi ini memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien antara karyawan dan antara perusahaan dengan konsumen menggunakan email, pesan instan, dan video conference. Selain itu, online juga dapat memudahkan pemasaran produk lewat iklan online.
Terus juga memperluas jaringan bisnis tanpa batasan geografis dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan melalui platform digital. Dampak negatifnya yaitu melalui internet dalam komunikasi bisnis itu banyak risiko kejahatan siber ya, seperti penipuan online dan membajak data yang dapat menyebabkan kerugian finansial yang bagi perusahaan. Selain itu juga ketergantungan yang tinggi pada teknologi dapat menyebabkan pelanggaran privasi dan hak cipta serta penyebaran malware yang merusak sistem operasi dan data bisnis. Jadi kesimpulannya, etika komunikasi melalui teknologi menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip etika sangat penting dalam menjaga interaksi yang sehat dan produktif di dunia digital. Dengan menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan informasi palsu, dan berkomunikasi dengan sopan, pengguna teknologi informasi dan komunikasi dapat menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghormati. Selain itu, etika komunikasi juga berkontribusi pada pengembangan reputasi positif bagi individu dan organisasi, serta mendorong penggunaan teknologi untuk tujuan yang konstruktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Materi yang ketiga, kita akan membahas tentang strategi, surat, dan tujuan pada komunikasi bisnis. Definisi pusat bisnis adalah tempat atau organisasi yang dirancang untuk mendukung berbagai aktivitas bisnis. Tempat ini menyediakan fasilitas, layanan, dan informasi yang dapat membantu perusahaan, organisasi, atau individu dalam menjalankan kegiatan usaha secara efektif. Fungsi utamanya yaitu yang pertama sebagai pusat koordinasi kegiatan bisnis, yaitu pusat bisnis yang memudahkan koordinasi antara individu atau tim yang terlibat dalam proyek tertentu. Yang kedua, menyediakan layanan administrasi, yaitu layanan ini bisa berupa penyewaan ruangan kantor, fasilitas internet, ruang rapat, sehingga peralatan teknologi yang tersedia. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antar bisnis, yaitu pusat bisnis yang sering menjadi tempat bertemunya pelaku usaha untuk berbagi ide, menjalin kerjasama, atau bahkan membangun jaringan profesional. Contohnya, pusat bisnis bisa berbentuk coworking space seperti WeWork, Regus, Business Hub di area perkantoran yang menyediakan ruang kerja fleksibel. Jadi ada dua jenis kategori surat. Yang pertama surat internal dan yang kedua surat eksternal. Nah, surat internal ini bisa digunakan untuk komunikasi di dalam organisasi, contohnya seperti memo yang berisi pengumuman dari pemimpin kepada karyawan, notulen rapat yang merangkum hasil diskusi, atau instruksi kerja dari atasan ke bawahan. Sedangkan surat eksternal ini yaitu untuk ditunjukkan pada pihak di luar organisasi, misalnya surat penawaran produk kepada pelanggan, serta perjanjian kerjasama dengan mitra bisnis atau surat lamaran kerja yang dikirimkan kepada perusahaan. Berdasarkan sifatnya, yang pertama itu ada sifatnya resmi, yaitu dokumen yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara formal seperti surat perjanjian kontrak atau surat keputusan perusahaan. Yang kedua itu surat sifat non-resmi, yaitu bersifat santai dan biasanya digunakan untuk hal-hal pribadi seperti undangan informal atau ucapan terima kasih. Nah, surat juga memiliki banyak tujuan ya. Yang pertama itu surat permohonan, itu digunakan untuk meminta sesuatu seperti izin atau dukungan. Yang kedua ada surat penawaran, yaitu surat yang berisi penawaran produk, jasa, atau kerjasama. Yang ketiga, surat keputusan, yaitu dokumen yang menyatakan keputusan penting dari pihak perusahaan atau organisasi. Tujuan surat bisnis yaitu yang pertama sebagai komunikasi formal, yang kedua untuk membangun hubungan, yang ketiga untuk sebagai dokumentasi, yang keempat untuk negosiasi. Nah, surat bisnis itu bisa berupa bentuk lurus penuh yaitu full block style, yang kedua itu bisa bentuk lurus yaitu block style, yang ketiga bisa bentuk setengah lurus yaitu semi block style. Ternyata nggak cuma tentang lurus penuh, lurus tengah, dan lurus doang. Ada juga tentang bentuk resmi yaitu official style dan bentuk simetris yaitu hanging style. Jadi kesimpulannya, komunikasi bisnis adalah elemen penting dalam dunia profesional yang berfungsi untuk menyampaikan informasi, membangun hubungan, dan mendukung kegiatan organisasi. Pusat bisnis berperan sebagai tempat yang menyediakan fasilitas dan layanan mendukung aktivitas usaha, sementara surat bisnis menjadi media komunikasi tertulis yang digunakan baik secara internal maupun eksternal. Surat bisnis memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi formal, dokumentasikan aktivitas, membangun hubungan profesional, serta menjadi alat negosiasi dan efektif. Dengan berbagai bentuk seperti lurus penuh, setengah lurus, atau resmi, surat bisnis sesuai dengan kebutuhan atau tujuan komunikasi. Pemahaman yang baik tentang aspek-aspek ini akan membantu mahasiswa lebih terampil komunikasi secara profesional di dunia kerja. Nah, materi yang keempat kita akan membahas tentang proposal. Ada yang tahu nggak sih apa itu proposal? Saya juga nggak tahu nih, jadi saya akan mempelajari juga. Pengertian proposal. Proposal adalah dokumen tertulis yang berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara sistematis dan terperinci. Proposal biasanya dibuat untuk mendapatkan persetujuan, dukungan, atau pendanaan dari pihak tertentu. Ada juga banyak macam-macamnya proposal itu. Yang pertama, proposal penelitian digunakan untuk keperluan riset ilmiah atau akademik. Contohnya proposal skripsi, tesis, atau penilaian ilmiah. Yang kedua ada proposal bisnis, digunakan untuk mengajukan rencana usaha atau kerja sama bisnis.
Contohnya proposal pendirian startup, investasi, atau kemitraan usaha. Yang ketiga, proposal kegiatan. Digunakan untuk merancang atau mengajukan kegiatan tertentu. Contohnya proposal seminar, terus proposal perlombaan atau kegiatan sosial. Ada juga yang keempat tuh proposal proyek. Digunakan untuk mengajukan rencana pembangunan atau proyek tertentu. Contohnya proposal pembangunan infrastruktur atau pengembangan aplikasi. Nah, kalau proposal formal ini disusun secara resmi dengan format buku yang lengkap. Kalau non formal itu disusun secara sederhana tanpa format buku, biasanya untuk keperluan internal. Sedangkan kalau proposal semi formal yaitu gabungan antara formal dan non formal disusun dengan lebih fleksibel. Nah, fungsi proposal ini yang pertama itu sebagai alat perencanaan, yang kedua sebagai alat komunikasi, ketiga untuk mendapatkan dukungan atau persetujuan, yang keempat sebagai pedoman pelaksanaan, yang kelima sebagai alat evaluasi. Efektivitas proposal yaitu mengacu pada sejauh mana proposal mampu mencapai tujuan seperti memperoleh persetujuan, dukungan, atau pendanaan dari pihak terkait. Proposal yang efektif harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat diterima dan memberikan manfaat maksimal. Ada juga nih kriteria proposal yang efektif. Itu gimana sih? Yang pertama itu kita harus membuat proposal secara jelas dan spesifik. Yang kedua kita harus kayak terstrukturnya dengan baik. Yang ketiga fakta dan data yang mendukung. Yang keempat bahasa yang formal dan profesional. Yang kelima relevansi dengan tujuan dan sasaran. Yang keenam yaitu realistis. Ada juga nih manfaat proposal yang efektif. Jadi manfaatnya itu yang pertama untuk memudahkan dalam mendapatkan persetujuan atau dukungan. Yang kedua mengurangi kesalahpahaman antara pihak pengusul dan pihak yang dituju. Yang ketiga meningkatkan kepercayaan terhadap pengusul kegiatan. Sebelum membuat proposal kita juga harus tahu apa aja sih struktur pada proposal itu. Jadi kita harus membuat halaman judul dulu yang berisi judul proposal, nama pengusul dan penyusun, nama institusi atau organisasi, dan tanggal pengajuan proposal. Terus ada pendahuluan, itu berisi latar belakang, alasan pengajuan proposal itu apa. Terus ada juga tentang isi proposal, dan itu inti dari proposal yang menjelaskan detail rencana kegiatan. Yang keempat ada penutup, yaitu kesimpulan atau harapan agar proposal diterima, dan ucapan terima kasih kepada pihak yang membaca proposal. Yang kelima ada lampiran. Ini biasanya tidak wajib juga ya, tapi kalau ingin lebih lengkap dan ingin lebih resmi, karena resminya kita harus membuat lampirannya. Yang tadi kan tentang proposalnya ya. Nah, setelah membuat proposal, kita tuh harus mempunyai laporannya. Jadi laporan itu adalah dokumen tertulis yang menyampaikan informasi atau hasil suatu kegiatan, penelitian, atau pekerjaan yang telah dilakukan. Laporan bertujuan untuk memberikan gambaran objektif, faktual, terstruktur untuk mengenai suatu hal kepada pihak tertentu. Kesimpulannya, proposal adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk mendapatkan persetujuan atau dukungan dengan fungsi sebagai perencanaan komunikasi dan pedoman pelaksanaan. Proposal yang efektif harus jelas, terstruktur, realistis, dan berbasis data dengan struktur meliputi judul, pendahuluan isi, penutup, dan lampiran. Laporan adalah dokumen yang menyampaikan hasil kegiatan secara objektif dan sistematis, berfungsi untuk dokumentasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Proposal dan laporan saling melengkapi dalam proses perencanaan dan evaluasi kegiatan. Nah, materi yang kelima ini kita akan membahas komunikasi bisnis, fungsi laporan, dan pedoman penyusunan. Laporan dalam komunikasi bisnis adalah dokumen yang berisi informasi, analisis, dan rekomendasi terkait suatu topik atau masalah tertentu yang disusun secara sistematis dan formal. Tujuannya untuk menyampaikan informasi secara jelas dan terstruktur kepada pihak yang berkepentingan seperti manajer, pemilik bisnis, atau rekan kerja guna untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, fungsi laporan dalam komunikasi bisnis itu yaitu untuk memberikan informasi tentang kinerja bisnis seperti laba rugi, arus kas, dan penambahan modal. Terus membangun analisis data historis dan terkini untuk membantu kepentingan keputusan. Ada juga untuk memantau implementasi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Yang keempat ini untuk memenuhi persyaratan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan. Yang kelima, dokumentasi prestasi kerja yang diperlukan baik internal maupun eksternal. Yang kelima ini membantu memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru. Laporan yang baik dalam komunikasi bisnis memerlukan perencanaan, struktur, dan penyajian yang tepat agar informasi yang disampaikan jelas, akurat, dan bermanfaat bagi pembacanya. Pedoman yang membuat laporan yang baik yaitu yang pertama itu tentukan tujuannya. Jadi pahami tujuan dan audiens laporan. Yang kedua itu menggunakan bahasa formal, jelas, profesional, dan bebas dari kesalahpahaman. Yang ketiga struktur sistematis yaitu yang berupa judul, pendahuluan, isi, kesimpulan, dan lampiran. Terus ada juga data akurat, pastiin tuh informasi relevan dan valid. Yang kelima itu ada format konsisten, yaitu gunakan tata letak grafik,
dan tebal jika diperlukan. Yang keenam tuh tinjau ulang, ya ini benar apa salah. Jadi kita tuh harus revisi sebelum disampaikan. Golongan laporan bisnis yaitu berdasarkan tujuan, berdasarkan waktu, dan berdasarkan sifat informasi. Laporan ini bisa berupa internal dan eksternal. Penggolongan laporan bisnis yang pertama itu berdasarkan tujuan, berdasarkan waktu, berdasarkan sifat informasi, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan media. Sistematik laporan. Dalam komunikasi bisnis, sistematik laporan adalah panduan penyusunan laporan yang membantu menyampaikan informasi secara profesional dan efektif. Jadi ada halaman judul, terus ringkasan eksekutif yaitu opsional, kayak boleh pakai boleh enggak ya guys. Terus ada pendahuluan, terus ada isi dan pembahasan. Setelah ada isi dan pembahasan, kita juga harus menyampaikan kesimpulannya, terus memberi rekomendasi, memberikan lampiran dan daftar pustaka. Jadi kesimpulannya, laporan yang baik adalah alat komunikasi yang efektif dalam bisnis, penyusunan laporan yang sistematis dan relevan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Laporan dalam komunikasi bisnis merupakan alat penting untuk menyampaikan informasi, mendukung pengambilan keputusan, mengevaluasi kinerja agar efektif. Laporan harus disusun dengan tujuan yang jelas, menggunakan data yang akurat, dan mengikuti pedoman serta sistematika yang struktur. Pengelolaan laporan bisnis meliputi laporan informasional dan analisis, serta laporan internal dan eksternal. Dengan menyusun laporan yang sistematis, perusahaan dapat meningkatkan transparansi, koordinasi, dan hubungan dengan baik. Materi yang keenam, kita akan membahas peran teknologi dalam komunikasi bisnis, tertulis, lisan, dan pengaruh-pengaruhnya. Teknologi dalam komunikasi bisnis memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas interaksi baik di dalam maupun di luar organisasi. Alat dan platform yang digunakan yaitu berupa email atau internet, terus yang kedua itu berupa media sosial, yang ketiga berupa sistem manajemen hubungan pelanggan yaitu CRM. Keuntungan penggunaan teknologi, yang pertama untuk meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua pengurangan biaya komunikasi, dan yang ketiga akses informasi yang lebih baik. Pentingnya komunikasi tertulis dalam bisnis mencakup semua bentuk komunikasi yang dilakukan melalui tulisan seperti email, laporan, memo, dan surat resmi. Komunikasi ini bersifat formal yang sering digunakan untuk menyampaikan informasi penting, kebijakan, prosedur dalam organisasi. Dengan adanya teknologi, komunikasi tertulis menjadi lebih efisiensi terstruktur. Alat dan media yang digunakan yaitu email, dokumen digital, dan platform kolaborasi. Keuntungan komunikasi tertulis itu untuk permanen dan dapat diarsipkan, untuk kejelasan pesannya, dan mendukung pendelegasian tanggung jawab. Keuntungan komunikasi tertulis yaitu kurangnya interaksi langsung, terus waktu responnya sangat lambat, dan ini bukan keuntungan goblok. Speaking yaitu important of effective speaking skill. Kemampuan berbicara efektif sangat penting dalam presentasi bisnis untuk menarik perhatian audiens dan menyampaikan pesan dengan jelas. Ada juga praktikalitas dalam konteks bisnis, yaitu ada rapat visual. Rapat visual ini menjadi praktik yang umum digunakan untuk mempertahankan produktivitas dan efisien dalam situasi darurat atau untuk memenuhi kebutuhan logistik yang sulit. Ada juga pengaruh teknologi. Pengaruh teknologi terhadap komunikasi bisnis sangat penting. Pertama, teknologi meningkatkan kecepatan aliran informasi yang memungkinkan keputusan diambil lebih cepat. Kedua, pengaruh teknologi. Yang pertama itu untuk meningkatkan pengaruh teknologi itu, yang pertama ada teknologi untuk meningkatkan keputusan aliran informasi. Anjing. Di kesimpulannya, teknologi adalah mengubah cara komunikasi dalam dunia bisnis secara asli, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan stabilitas baik dalam komunikasi tertulis maupun lisan. Dalam komunikasi tertulis, alat seperti email, dokumen digital, dan platform kolaborasi memungkinkan penyampaian informasi yang jelas dan terstruktur secara menciptakan catatan permanen yang dapat diakses kembali. Meskipun ada tantangan seperti kurangnya interaksi langsung, kebutuhan akan keterampilan menulis yang baik dan memanfaatkan jauh lebih besar. Sementara itu, dalam komunikasi lisan, teknologi seperti telekonferensi dan video call memungkinkan pertemuan jarak jauh yang menghemat waktu dan biaya perjalanan, serta meningkatkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Kemampuan berbicara efektif menjadi kunci dalam presentasi bisnis untuk. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.